isu-isu yang selalu menghantui bursa kita. Sepertinya laut itu nggak pernah tenang karena selalu ada ancaman-ancaman. Nah, kalau kita nunggu sampai tenang, kita nggak akan beli-beli karena kita takut terus. Nah, kita mesti tahu nih sebetulnya apa sih yang terjadi gitu dengan ancaman-ancaman seperti ini tuh. Nah, kali ini saya minta tolong pada Bapak Winston Sual, yaitu Direktur Panin Asset Management, untuk membantu kita memberi pencerahan dari sudut Big Fund ya, uang besar. Juga kali ini saya ditemani oleh Andre Lukito dari Investor Academy Indonesia. Mungkin pertama saya mempersilakan narasumber menyapa dan perkenalkan secara singkat. Saya mulai Andre dulu. Andre, silakan. Oke, thank you banyak Pak Winston. Saya merasa ini terhormat bisa bareng sama Bapak nih Pak. Kebetulan saya tahu Pak Winston ini salah satu legend nih Pak di Panin sendiri juga untuk investasi. Dan saya pengen belajar banyak dari Pak Winston Pak. Kebetulan kita ini memang Investor Academy Indonesia merupakan komunitas belajar saham Pak. Jadi kita juga memang ingin sekali belajar tentang makroekonomi dari Pak Winston Pak. Thank you banyak nih Pak. Mungkin atas undangannya juga si Vivi, Pak Winston. Oke, thank you Andre. Terima kasih Andre, terima kasih Vivi. Ya, Pak Winston silakan Pak, menyapa Pak. Oke, ya thank you untuk Vivi, Andre yang telah mengundang saya di dalam acara ini, dan ya saya coba share sejauh yang bisa saya share tentang apa yang sedang terjadi. Tentunya ya saya sih tidak terlalu muluk-muluk ya, cuman kasih gambaran atau pandangan berdasarkan pemahaman kami sebagai fund manager yang telah cukup lama mengelola saham maupun obligasi di Indonesia. Nah, apakah bisa langsung dimulai atau masih ada tambahan dari? Boleh Pak, silakan aja dimulai Pak. Karena kan kita minta view dari uang besar. Sebetulnya uang besar lihat kondisi pasar seperti sekarang tuh gimana sih gitu. Karena kan tanpa uang besar pasar bisa susah gerak ya Pak. Nah ini saya minta kira-kira ada peluang apa yang bisa kita dapat gitu. Ayo Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Vivi. Ya, saya coba share screen. Apakah screen saya sudah terlihat untuk seluruh peserta? Belum. Oke, sudah ya. Oke. Belum Pak. Sorry, sudah apa belum? Belum Pak. Tunggu sebentar ya. Maaf, share screen. Oke, share screen, yes. Share. Udah muncul sekarang Pak. Oke. Ya. Sorry. Oke, hari ini saya akan berbicara mengenai Evergrande dan US tapering, dua hal yang cukup aktual. Baru saja dua hal ini dalam 2 minggu terakhir ini yang mendominasi pemberitaan. Nah, saya mulai dari Evergrande ya. Ya, semua baca koran dan sudah tahu bahwa apa yang terjadi dengan Evergrande. Kemudian saat ini mulai orang mencoba melihat apakah kasus Evergrande yang terjadi di China ini akan sama seperti apa yang terjadi di tahun 2008 kasus Lehman. Makanya saya bilang Evergrande adalah Lehman dari China. Dan seperti kita ketahui, Lehman itu ada yang akhirnya mengakibatkan global financial crisis di tahun 2008. Nah, apakah kita setelah pandemi akan ada krisis tambahan lagi? Nah, saya coba mulai melihat pertama-tama melihat apakah Evergrande itu sama seperti Lehman di tahun 2008. Nah, tentunya kita tahu bahwa sama-sama Lehman itu karena subprime mortgage terjadi di mortgage terutama di surat utang di sektor properti. Nah, ini juga Evergrande adalah developer properti. Nah, apakah kesamaan ini berlanjut kepada kesamaan nasib? Nah, menurut hemat kami itu ada beberapa hal yang membedakan. Pertama-tama yang membedakan adalah dari sisi timing.
Ya. Jadi kasus Evergrande ini berbeda timingnya kalau kita lihat sequence-nya dengan timing apa yang terjadi di tahun 2008, kasus Lehman. Kalau kita looking back, kasus Lehman itu mulai dari subprime mortgage, surat hutang dari perusahaan-perusahaan properti yang ratingnya jelek, ya. Kemudian terjadi suatu financial crisis yang mengakibatkan harga daripada subprime mortgage-nya turun, surat hutangnya harganya turun. Dan terjadi financial crisis, dan efeknya yang paling besar kemudian jatuh kepada Lehman Brothers, di mana dia memiliki hutang sekitar 600 billion dolar, dia tidak sanggup membayar dan dia kolaps. Jadi sequence-nya adalah harga subprime turun, terjadi financial crisis, terjadi suatu keadaan di mana situasi likuiditas itu sangat ketat. Jadi Lehman Brothers tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mendapatkan pertolongan karena likuiditas sangat ketat, dan dia kemudian kolaps, dan dia mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang lain, kreditor atau pembeli dari surat hutang berharganya dia juga mengalami krisis, dan perusahaan tersebut tidak bisa juga minta pertolongan kemana-mana karena sulit sekali mendapatkan likuiditas pada saat itu karena likuiditas sangat ketat. Dan kemudian ekonominya lagi mengarah ke bawah. Terjadilah suatu global financial crisis. Tapi saat ini berbeda. Saat ini, ya, likuiditas itu lagi berlimpah dan ekonomi baru mulai pulih dari pandemi. Jadi orang lagi semangat untuk melakukan usaha untuk kembali untuk ekonominya bisa jalan dan bertumbuh kembali. Keadaannya beda. Jadi likuiditas saat ini berlimpah. Semua bank sentral seluruh dunia itu sedang mencetak uang, ya, malahan lagi berpikir untuk mengurangi pencetakan uang karena uang yang diciptakan itu sudah menjadi sangat banyak. Keadaannya berbeda, ya. Mungkin kalau Evergrande ini krisisnya terjadi 3 atau 4 tahun dari sekarang, di mana likuiditas mulai turun, ekonomi growth-nya juga sudah melewati masa rebound, mungkin efeknya akan sama, tapi ini timingnya berbeda. Hal yang kedua yang membedakan adalah sebab daripada permasalahannya, ya, atau sumber permasalahannya. Kalau Lehman kita tahu karena subprime subprime mortgage, orang beli surat berharga dan orang spekulasi. Kemudian tiba-tiba suku bunga dinaikkan, likuiditasnya itu menjadi sangat ketat, harga propertinya hancur, banyak perusahaan default. Itu sequence-nya. Kalau ini Evergrande terjadi di China, bukan karena harga propertinya hancur. Ini kenapa permasalahannya? Karena sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah China melihat perkembangan properti itu terlalu cepat dan harga properti itu meningkat sangat signifikan. Dan mereka sudah melihat bahwa dalam beberapa tahun lagi kalau terus-menerus orang spekulasi di properti, harga propertinya akan terus melambung dan suatu saat itu akan dari boom akan jadi bust. Makanya mereka melakukan preemptive, ya, melakukan tindakan berjaga-jaga mulai dari 2 tahun yang lalu. Mereka mulai mulai melakukan semacam pengetatan sehingga baik dari sisi demand akan properti maupun supply dari propertinya itu berusaha dikurangkan. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah China itu mereka ada yang disebut 3 red lines. 3 red lines artinya ini ditujukan kepada developer properti, salah satunya Evergrande, yaitu dari tahun ke tahun mereka boleh meningkatkan hutangnya apabila mereka memenuhi persyaratan 3 persyaratan. Yaitu pertama persyaratannya itu liability itu asset ratio itu harus kurang dari 70%, net gearing ratio-nya itu satu kali, cash to short term ratio juga 1 kali. Kalau
perusahaan tersebut bisa memenuhi 3 kriteria, mereka bisa bertumbuh hutangnya, menambah hutangnya 15% per tahun. Kalau hanya satu yang kena red flag satu tidak memenuhi syarat, mereka hanya bisa tumbuh 10%. Kalau 2 itu hanya bisa tumbuh 5%. Kalau dia tidak memenuhi 3 kriteria ini, tidak boleh menambah hutang. Padahal kita tahu developer kan cara mereka melakukan aktivitas adalah pre-sale, kemudian dapat uang DP dari sebagai cadangan modal mereka, kemudian mereka mencari hutang untuk membangun. Itu cara kerjanya. Jadi selalu akan haus akan hutang. Harus terus menambah hutang. Nah, Evergrande itu termasuk kategori yang berada di red atau orange pada tahun lalu. Sehingga mulai mass media mengatakan, wah ini Evergrande itu tidak bisa menambah hutang lagi. Wah, itu pertumbuhannya mandek. Nah, orang mulai ragu untuk membeli properti dari mereka karena takut nanti tidak bisa dibangun, kan, dia tidak bisa mendapatkan hutang. Nah, sebagai akibatnya mulai tahun awal tahun ini Evergrande itu untuk mengejar biar dia tetap ada cash flow, ada revenue, dia diskon harga properti yang dia jual. Dia diskon pertama-tama 15%, bahkan di beberapa daerah sampai 30% dia diskon biar revenue-nya tetap mengalami peningkatan. Dan benar, revenue-nya tetap stay. Tapi problemnya adalah ya kalau dijual secara diskon berarti dia punya cost of goods sold-nya meningkat, marginnya berkurang, sehingga kemampuan dia untuk membayar hutang itu sangat berkurang. Nah, dalam kondisi seperti itu, ada beberapa hutang yang jatuh tempo, termasuk hari Kamis yang lalu, ternyata dia sudah tidak membayar hutangnya. Jadi, krisis daripada Evergrande itu bukan karena harga properti yang turun atau sektor properti yang turun, tetapi lebih banyak karena peraturan pemerintah China. Nah, padahal kalau kita lihat di chart berikutnya, harga properti di China itu ini ada di 5 kota yang terbesar, ya boleh dikatakan ya masih tetap tinggi. Ya, ada beberapa daerah seperti Shenzhen stay, tapi kemudian kemarin baru naik. Tetapi sampai tahun 2021 itu semua itu harga propertinya tidak turun. Walaupun awal tahun mereka sudah tahu bahwa Evergrande itu sudah sedang akan mengalami masalah. Ya. Jadi pasar propertinya itu masih tetap jalan. Ya. Jadi kasus Evergrande itu tidak membuat sektor properti China itu hancur, ya. Tetapi perusahaannya itu akan mengalami masalah, dan juga perusahaan-perusahaan developer properti yang memiliki hutang yang terlalu besar. Nah, poin ketiga yang saya katakan bahwa ini tidak sama dengan Lehman dan bisa di-contain masalahnya adalah karena karena ini berdasar hasil daripada suatu peraturan pemerintah, pasti pemerintah China juga sudah menghitung-hitung melakukan stress test, dan dia pasti akan intervensi. Dia akan melakukan intervensi di pasar untuk mencegah jangan sampai kasus Evergrande ini menjadi sistemik, akan menular ke perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kalau kita lihat misalnya contohnya kemarin saja dia sudah injek likuiditas di pasar itu 18,6 triliun diinjak ke pasar, ke sistem perbankannya. Dia tidak injak ke Evergrande, tetapi dia injak ke pasar sehingga kalau Evergrande itu bermasalah, kena ke perusahaan yang lain, baik kreditor maupun suppliernya, mereka bisa mendapatkan pendanaan, masih ada likuiditas yang cukup di pasar. Itu dia bersakat di sana. Ya, jadi memang kasus Evergrande ini akan
mengakibatkan fluktuasi sesaat, tetapi kami melihat itu tidak akan menjadi sistemik, akan terus-menerus menjadi semacam bola salju yang akan mengakibatkan financial crisis di China. Ya tentunya pertumbuhan ekonomi China itu memang akan mengalami konsolidasi. Iya, karena sektor properti itu 25% daripada GDP. Ya, tetapi memang konsolidasi itu memang sudah didesain sebelumnya. Pemerintah China tidak mau sektor propertinya itu boom, tetap naik spekulatif seperti saat ini, kemudian nanti 2-3 tahun yang akan datang itu bust, menjadi lubang yang sangat dalam. Ya. Jadi memang ada pelambatan, tetapi ini dalam rangka melakukan stabilisasi sehingga di masa yang akan datang tercapai suatu pertumbuhan sektor properti China yang lebih sustainable. Ya. Jadi kalau berbicara seperti itu, bagaimana efeknya kepada Indonesia, kemudian kepada harga saham Indonesia ya? Kalau saya lihat ya, pertama-tama efek pada Indonesia kalau jangka panjang itu bagus karena ini istilahnya mencegah bisulnya menjadi terlalu besar, menjadi satu masalah ya, suatu tindakan yang preemptif sehingga mereka memiliki sektor properti yang sustain, yang terus bertumbuh, dan di GDP growth juga yang terus bertumbuh sehingga seperti kita ketahui China adalah salah satu pengimpor natural resources dari Indonesia, ya tetap demand mereka itu akan terus bertambah ya. Jadi jangka panjang kami melihat ini positif untuk ekonomi Indonesia. Lalu apalagi efek yang lain? Nah, saya melihat di sampai efek di real sector ekonomi, efeknya di capital market ini investor dunia ini mulai melihat sosok sebenarnya daripada pemerintahan China atau mempertegas kebijakan pemerintah China. Jadi Mr. Xi udah berapa kali mengemukakan yang disebut common prosperity sebagai goals mereka, ya. Itu menunjukkan bahwa China itu negara berbeda dengan Amerika, dia bukan kapitalis. Kita kan selama ini katanya China akhirnya menjadi kapitalis, tapi ternyata terjadi perubahan arah. Mr. Xi mengatakan bahwa China itu bukan kapitalis dan mekanisme mengontrol ekonomi berbeda dengan free market capitalism seperti di Eropa maupun juga di Amerika. Itu berbeda, ya. Di mana regulasi pemerintah itu bisa secara signifikan mengubah prospek perusahaan demi kepentingan quote unquote kepentingan nasional. Ya, kita udah tahu bagaimana Alibaba waktu Ant Financial mau go public pada saat detik-detik terakhir di-cut. Didi juga ya untuk sektor edukasi di-cut. Lalu untuk Tencent kena yang game itu di mana anak yang usia sekolah itu maksimal itu 3 jam seminggu main game ya. Itu di-cut satu persatu ya. Jelas tindakan itu langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan tertentu. Tetapi demi kepentingan nasional, mereka cut. Jadi dengan melihat sistem seperti ini dan tidak sama sekali tidak melihat apakah investornya untung atau rugi, nah orang mulai timbul ada sedikit diskon terhadap sekuritas atau financial asset dari China. Faktor regulatory risk-nya itu terlalu tinggi, mereka lihat ya. Pemerintah sewaktu-waktu bisa berubah, perusahaan yang sangat untung, sangat prospek tiba-tiba dalam satu hari bisa berubah menjadi perusahaan yang kurang beruntung ya. Sehingga ada beberapa hal yang terjadi. Pertama-tama ada terjadi satu sector rotation. Nah,
sektor rotation kita tahu seperti Alibaba, Tencent, Didi, dan perusahaan-perusahaan digital teknologi, di mana dilihat sebagai perusahaan yang bisa bersaing dengan Amazon dan perusahaan digital dan teknologi Amerika. Ternyata mereka tidak bisa compete, dan ternyata orang mulai melihat bahwa mungkin regulasi yang dilakukan oleh pemerintah China untuk sektor digital itu benar. Dalam konteks apa? Dalam konteks dia tidak mau perusahaan-perusahaan ini menjadi monopolis. Ya, monopolis, dan bukan cuma monopolis, mereka disruptif. Jadi di industri yang ada, industri sekarang dia disrupt, tapi juga dia bisa disrupt sektor industri yang lain, ya, seperti Amazon dari jualan CD dan buku, dia disrupt untuk retailer keseluruhan. Bahkan sekarang dia sudah lari ke sektor cloud, ya. Nah, sehingga terjadi China memberikan example bahwa ada kemungkinan terjadi sector rotation di mana tadinya orang memvaluasi sektor digital ya itu sangat tinggi karena dipikir mereka memiliki satu growth yang terus-menerus, karena mereka bisa terus-menerus bertumbuh tinggi dan menjadi semakin besar, winners takes all, dan dia disrupt kemana-mana, kemudian dia bisa menjadi monopolis dan mendapatkan margin yang tinggi. Ternyata ini di-cut. Sehingga valuasi dari perusahaan digital itu mulai orang melihat untuk reconsider lagi, mempertimbangkan kembali. Dan tindakan yang dilakukan China ini sebenarnya tidak sendiri. Dia juga melakukan apa yang dilakukan tidak sendiri, karena negara-negara lain juga mulai mengikuti. Ya, South Korea misalnya, dia sudah mulai kutak-katik untuk Apple sama Android. Kalau orang masuk di apps kalian itu tidak boleh hanya pembayarannya melalui Apple Pay atau di Google, ya, Google Pay, ya, nggak boleh hanya di situ, ya, untuk apps yang mau dibeli, ya, harus terbuka. Kemudian kita tahu Biden juga bulan Juli itu mengeluarkan serangkaian peraturan untuk melihat bagaimana ini perusahaan digital teknologi ini jangan sampai mereka menjadi monopolis, ya. Nah, ini yang terjadi sector rotation, dan bukan hanya sector rotation, juga secara region juga berpindah. Tadinya itu capital flow asing itu masuk ke emerging market itu dia lebih banyak masuk ke sektor teknologi, dan juga negara salah satunya masuk ke China karena dia sangat besar. Nah, sekarang dengan melihat kondisi seperti ini, mereka mulai berhati-hati untuk invest di China. Nah, saya berharap, ya, syukur-syukur kalau tetap ada dana yang mau masuk di emerging market, dengan China itu porsinya mengalami penyusutan, syukur-syukur itu sebagian itu masuk ke Indonesia. Syukur-syukur bisa seperti ini kalau kita bisa mengelola dengan baik, ya. Nah, selama ini sih yang menikmati adalah India. Kalau kita lihat capital inflow ke equity India itu terus-menerus mengalami peningkatan. Tapi syukur-syukur Indonesia juga nantinya bisa kebagian. Ya, jadi saya coba lihat dari sisi positifnya, kasus Evergrande itu justru akan mengubah capital flow ke Indonesia di masa yang akan datang. Ini mengenai Evergrande. Sekarang saya mau bicara mengenai efek daripada tapering. Seperti kita ketahui, hari Rabu yang lalu, Federal Reserve itu melakukan meeting, dan dalam meeting ini mereka ada beberapa keputusan daripada meeting, ya. Tapi yang paling penting adalah ada dua keputusan yang
mereka katakan dalam Fed meeting itu, pertama-tama mereka mengatakan bahwa tapering itu akan diumumkan di November tahun 2021. Dan market langsung meninterpretasikan diumumkan kapan mulai tapering di November 2021 berarti akan start di bulan Desember. Ya, jadi di bulan Desember sudah mulai start tapering. Dan tapering itu akan berlangsung sampai pertengahan tahun 2022 atau sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2022. Tapering itu terus akan dilakukan dan akan selesai di pertengahan 2022. Itu pertama. Yang kedua itu kalau dilihat dari peserta rapat, proyeksi daripada peserta rapat Federal Reserve, mereka memproyeksikan suku bunga Federal Reserve itu akan naik, mulai naik ya, dari sekarang itu 0,0 sampai 0,25 akan mulai naik di akhir 2022 atau awal 2023. Jadi 50-50. Ada yang mengatakan bahwa oke, di sekitar bulan Desember 2022 akan naik, tapi ada juga 50% lagi mengatakan awal 2023 akan naik. Ini kalau kita lihat dari proyeksi mereka di waktu yang lalu, di meeting bulan Juli yang lalu, ini terjadi jadwalnya dimajukan. Tadinya mereka mengatakan pertengahan tahun 2023, nah sekarang mereka sudah majukan 6 bulan lebih cepat waktu untuk menaikkan suku bunga. Pak Winston, sorry, PowerPoint-nya diganti nggak, Pak? Ya. Oke. Masih akan. Nah, oke. Ya. Jadi itu dua isi meeting. Kemudian bagaimana dengan market reaction? Begitu hari Rabu diumumkan hasil meeting tersebut. Nah, pada hari Rabu ternyata begitu diumumkan market nggak ada reaksi. Pertama-tama kalau kita lihat dari bonds yield. Kalau kenaikan suku bunga kan langsung mempengaruhi bonds yield biasanya, ya. Ternyata bonds yield untuk 10 tahun pada waktu setelah pengumuman, selama 1 hari setelah pengumuman, dia bergerak tidak berubah di level 1,3%, 1,32% tepatnya. Jadi saya juga waktu lihat berita itu kaget, loh kok market tidak bereaksi sama sekali. Dan pada saat yang sama, Dow Jones yang hari Senin dan Selasanya turun dalam, malahan rebound. Loh kok market bereaksi sebaliknya? Di mana taperingnya sudah jelas-jelas diumumkan mulai akhir tahun, dan suku bunga akan dinaikkan lebih cepat daripada prediksi semula 6 bulan lebih cepat. Kenapa market bereaksi positif? Nah, kemudian akhirnya saya kembali kepada suatu pemahaman yang lalu bahwa ya ini sudah diantisipasi oleh pasar. Jadi pasar selalu itu buy the rumors and then sell the fact ya. Ya waktu beritanya menjadi berita, oh ya akan ini. Begitu mereka mendapatkan kepastian ya sudah. Malahan market bereaksi sebaliknya. Ya, walaupun sebenarnya kemudian 1 hari kemudian, yaitu hari Kamis dan Jumat, memang yield Amerika kemudian naik dari 1,32 menjadi 1,44 sekarang ya. Memang naik, tapi ini saya lihat bukan karena reaksi kaget, tetapi reaksi yang lebih rasional setelah dia bertimbangkan, oh ya sekarang kan udah mau naik suku bunga ya kita harus adjust dong ke atas. Ya, kita perkirakan juga dia akan naik sampai 1,5 sampai 1,75 untuk bond yield 10 tahun Amerika. Jadi satu reaksi yang wajar, tapi tidak terjadi suatu surprise di pasar. Nah, ini menunjukkan satu hal yang positif, yaitu Federal Reserve sekarang itu sangat baik dan sangat transparan dalam mengkomunikasikan
policy yang akan dilakukan. Jadi dia tidak mau policy yang dia lakukan itu justru akan mengakibatkan ketidakstabilan di pasar. Jadi dia coba mengkomunikasikan sehingga begitu policy dilakukan, pasar juga accept bahwa ini policy terbaik dan setuju. Jadi tidak terjadi gejolak. Ini mengenai sentimen sesaat, ya, itu positif, quantitative easing. Tapi bagaimana sentimen berikutnya, baik di sektor finansial maupun sektor real setelah tapering ini mulai dilakukan. Nah ini yang saya coba akan elaborate lebih jauh, ya. Pertama-tama sebelum kita berbicara lebih jauh, saya mau menyamakan ide untuk apa yang disebut tapering itu. Nah, kalau kita lihat di chart ini, ya, tapering itu ada hubungannya dengan quantitative easing. Apa itu quantitative easing? Itu artinya bank sentral itu menambah jumlah uang beredar. Caranya bagaimana? Caranya dia beli obligasi atau mortgage-backed securities dari pasar. Karena dia beli, berarti bank sentral itu harus bayar pakai uang. Berarti uang yang ada di pasar itu bertambah banyak. Ya. Jadi kalau lihat sejarah dari Federal Reserve, dia di dekade yang lalu dia melakukan quantitative easing 3 kali, ya, yaitu pada waktu global financial crisis di bulan Maret tahun 2009 atau sebenarnya bulan Januari 2009 dia melakukan quantitative easing, dan juga di September tahun 2010 dia melakukan quantitative easing, dan juga kalau kita lihat di September 2012 dia melakukan quantitative easing ketiga. Nah, apa yang disebut dengan tapering? Tapering itu adalah setelah dia melakukan quantitative easing, dia melakukan pembelian, kemudian pembeliannya itu mulai makin lama makin dikurangi jumlahnya. Jadi tapering itu mulai dari Maret tahun 2000, April tahun 2009 mulai pembeliannya dikurangi. Nah, semakin tiap bulan dikurangi sampai tidak ada pembelian atau sampai tidak ada penambahan likuiditas ke pasar. Nah, ini yang disebut tapering. Begitu pula di di tahun 2011 dia melakukan hal yang sama, dan di tahun 2013 pun akhir tahun 2013 dia melakukan financial tapering, yaitu quantitative easing yang dilakukan mulai dikurangi jumlahnya, dan dalam tempo 9 bulan tapering itu mulai dikurangi sampai tidak ada pembelian. Jadi poin pertama, tapering itu bukan artinya mengurangi likuiditas, tetapi tapering itu artinya mengurangi penambahan likuiditas. Jadi likuiditasnya tetap bertambah, tetapi bertambahnya dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, begitu financial tapering-nya selesai, bukan berarti likuiditasnya habis, tetap likuiditasnya tetap stay sama, tetap sama banyak, cuman tidak nambah lagi. Itu pengertian tapering itu selesai. Dan kalau jadwal sekarang itu berarti tapering itu akan mulai dari Desember tahun 2021 dan dia akan berakhir di Juni atau Juli tahun 2022, tapi selama Desember sampai Juni itu sebenarnya masih tetap ada penambahan likuiditas ke pasar. Dia masih tetap beli, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, pernah nggak pemerintah Amerika, Bank Sentral Amerika itu mengurangi likuiditas? Ya pernah. Yaitu kalau kita lihat di periode tahun 2017 November sampai Maret tahun 2019, ya dia melakukan penjualan daripada US Treasury dan mortgage-backed securities. Berarti likuiditasnya berkurang. Kalau ada yang masih ingat itu di tahun 2018 itu sering ada satu terms normalisasi budget, normalisasi balance sheet Federal Reserve. Artinya dia mau balance sheet atau neraca daripada
Federal Reserve itu mengalami penurunan karena dia merasa uang yang beredar terlalu banyak. Itu pernah dia lakukan. Tetapi message yang saya mau sampaikan bukan berarti serta-merta Juli tahun depan itu likuiditasnya itu menjadi kering atau likuiditasnya turun. Penambahannya dikurangi atau sudah tidak ada penambahan, tetapi likuiditasnya tidak dikurangi. Nah, itu persamaan persepsi mengenai tapering dulu. Nah, kemudian bagaimana pengaruh tapering itu terhadap suku bunga? Nah, kalau kita lihat suku bunga dalam hal ini saya melihat dalam hubungannya suku bunga jangka panjang. Dalam hal ini kita ambil bonds yield 10 tahun. Nah, kalau kita lihat bonds yield Amerika ya dengan saat dia melakukan tapering ya ternyata tidak ada, boleh dikatakan tidak ada hubungannya. Kenapa? Saya ambil contoh. Juni tahun 2011 dia melakukan semacam tapering lah, mengurangi jumlah pembelian obligasi. Tapi ternyata yield-nya turun. Artinya suku bunganya yield daripada obligasi Amerika turun. Artinya harga bonds malah naik. Padahal kan secara logika kalau dia kurangi likuiditas, seharusnya yield-nya itu mengalami peningkatan. Tapi ini terbalik. Begitu pula yang terjadi di tahun 2014, hal yang sama. Taperingnya dilakukan sehingga pembelian obligasi turun, ternyata yield obligasi juga mengalami turun. Jadi tidak serta-merta periode tapering berarti yield daripada obligasi itu akan naik. Di periode-periode yang lalu, ternyata pada waktu tapering mulai dilaksanakan, malahan yield-nya itu malahan turun atau harga obligasi naik. Itu poin pertama. Karena apa? Market sebenarnya lebih bereaksi bukan terhadap realitas sometimes, tapi lebih banyak kepada prospek. Ya, dia prospeknya karena mereka melihat pertumbuhan ekonominya itu lebih baik, prospek ekonominya lebih baik, karena itu sudah tidak ada penambahan likuiditas karena ekonominya tumbuh terlalu cepat. Jadi mereka sudah bergerak lebih dulu, lihat prospeknya ya. Jadi korelasinya itu nggak selalu korelasinya searah gitu, malahan bisa terbalik. Itu poin pertama. Jadi tidak serta-merta tapering itu akan membuat suku bunga keseluruhan ya, suku bunga jangka panjang atau yield jangka panjang itu langsung harus mengalami peningkatan. Poin yang kedua adalah kalau kita lihat ya, tapering artinya mengurangi pembelian, berarti likuiditasnya tidak bertambah. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa setelah Juli tahun depan berarti likuiditas Amerika itu mulai seret dan tidak ada likuiditas?